Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan memberikan informasi terbaru terkait pengumuman final hasil Paskasangga seleksi P3K di tahap yang pertama. Nah, jadi tepat tadi malam yaitu jam 23.00 ini resmi diumumkan ya teman, resmi diumumkan di akun masing-masing secara bertahap dan juga diumumkan di website guru p3k.kemendikbud.go.id. Dan bagi teman-teman guru honorer yang sudah dinyatakan lolos resmi, maka langkah selanjutnya teman-teman akan melakukan pengisian daftar riwayat hidup di portal SSCSN dan melakukan pemberkasan. Dan bagi teman-teman guru honorer yang dinyatakan tidak lolos, maka langkah selanjutnya ini adalah memilih ulang kebutuhan formasi di ujian seleksi P3K tahap yang kedua, yaitu dijadwalkan tanggal 1 sampai dengan 4 November. Nah, kita langsung saja cek ya teman, cek akun milik salah satu pelamar. Nah, teman-teman tinggal masukkan saja NIK dan juga password. Nah, jadi ini dia teman, akun milik salah satu pelamar yang dinyatakan lolos. Nah, kita lihat pengumumannya di bagian bawah ya teman. Kita scroll ke bawah. Nah, ini dia teman. Di sini sudah ada pengumuman resmi ya teman. Pengumuman final. Selamat Anda lulus seleksi P3K Guru tahun 2021. Tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus dan diusulkan penetapan nomor induk P3K. Harap memantau jadwal pengisian daftar riwayat hidup. Nah, jadi langkah selanjutnya teman-teman akan diminta untuk mengisi daftar riwayat hidup. Yang mana nantinya tombol daftar riwayat hidup ini akan muncul di akun masing-masing. Jadi teman-teman sering-sering pantau akun masing-masing. Dan di sini juga ada rincian ya teman, rincian data nilai yang didapatkan ketika mengikuti ujian. Yang mana di sini ada jenis guru yaitu terdaftar sebagai guru negeri Dakodik. Ini nilai wawancara, manajerial, sosiokultural, dan teknis afirmasi, teknis murni, dan total nilai. Nah, di sini ada keterangan ya teman, ada keterangan yaitu apakah mendapat prioritas. Nah, ini prioritas yang bagi guru honorer berusia di atas 50 tahun. Jawabannya tidak. Kemudian apakah mendapat afirmasi usia juga tidak mendapat. Dan apakah mendapat afirmasi disabilitas juga tidak mendapat. Dan apakah mendapat afirmasi sertifikat pendidik juga tidak mendapat. Dan apakah mendapat afirmasi XTHK2 juga tidak mendapat. Nah, jadi seperti ini ya teman, tampilan terbaru bagi guru honorer yang dinyatakan lolos seleksi P3K di tahap yang pertama. Kemudian selanjutnya ini adalah contoh pelamar yang dinyatakan tidak lolos seleksi P3K di tahap yang pertama. Nah, kita scroll ke bawah ya teman. Nah, di sini juga ada pengumuman resmi. Maaf, Anda tidak lolos seleksi CASN 2021 yaitu P3K Guru tahap pertama. Masa sangga sudah berakhir. Anda masih dapat mengikuti seleksi tahap 2. Nah, jadi di sini jadi pelamar ini tidak datang ya teman, tidak hadir dalam mengikuti ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Jadi nilainya ini 0 semua ya teman. Jadi pelamar ini berhak mengikuti di ujian seleksi P3K tahap yang kedua. Yang mana nantinya teman akan diminta untuk memilih kembali formasi di tahap yang kedua. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya ini adalah format pengisian daftar riwayat hidup ya teman. Yang kemungkinan besar ini formatnya nanti akan seperti ini ya teman. Yang nantinya teman-teman akan diminta untuk mengisi di portal SSCSN di akun masing-masing. Yang mana di sini ada isian nomor induk peserta dan juga nama kabupaten kota, tanggal lahir dan lain sebagainya. Nah, jadi buat teman-teman guru honorer yang ingin mengisi daftar riwayat hidup nantinya, maka teman-teman bisa cek video kami yang sebelumnya, yaitu panduan cara mengisi daftar riwayat hidup di portal sscsnbkn.go.id. Karena admin sudah menjelaskan semuanya di sana. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya, bagi teman-teman guru honorer yang dinyatakan tidak lolos seleksi P3K tahap pertama, maka langkah selanjutnya teman-teman akan diminta untuk memilih kembali formasi di tahap yang kedua, yaitu formasi yang masih belum terpenuhi. Nah, jadi nantinya akan tampil seperti ini kembali ya teman, yaitu di sini biodata, jenis seleksi, formasi, dokumen, dan resume. Nah, untuk pengisian biodata ini tidak perlu mengisi kembali ya teman, karena data-data yang sudah dimasukkan di tahap awal ketika pendaftaran ini tersimpan di akun masing-masing. Jadi nantinya teman tidak perlu lagi mengisi biodata ini. Jadi nantinya teman langsung saja ke pilih formasi, yaitu pilih yang jenis seleksi. Nah, ini dia teman, untuk jenis seleksi ini tetap P3K Guru. Dan di sini nantinya akan ada batas ya teman, akan ada batas dan juga akhir pendaftaran. Jadi jangan sampai teman-teman melewati batas yang sudah ditentukan ini. Jadi seperti itu.
Kemudian selanjutnya yaitu instansi. Nah, untuk instansi, teman-teman harus memilih instansi dalam satu daerah kewenangan. Jadi, teman-teman tidak bisa memilih keluar instansi. Ini aturan di ujian seleksi P3K tahap yang kedua. Dan bagi lulusan PPG, ini disesuaikan dengan domisili. Kemudian untuk jenis formasi ini tetap ya teman, umum. Dan selanjutnya pendidikan, ini juga sama seperti di awal. Jabatan juga sama yang ingin dilamar. Kemudian lokasi formasi. Nah, ini dia teman, nantinya teman-teman akan diminta untuk memilih. Akan diminta untuk memilih jabatan yang akan dilamar dan juga lokasi formasi. Kemudian untuk aturan di ujian seleksi P3K tahap yang kedua, ini sudah berbeda teman, sudah berbeda dengan aturan di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Untuk ujian seleksi P3K tahap kedua, ini sudah tidak ada prioritas guru honorer induk ataupun non-induk. Jadi semua pelamar ini bisa mengambil formasi di mana saja, asalkan masih ada sisa kuota formasinya. Jadi apabila nanti dalam satu sekolah ini ada guru honorer induknya, maka teman-teman tetap bisa melamar di sekolah tersebut, karena sudah tidak ada prioritas guru honorer induk. Dan nantinya ini akan bersaing ya teman, akan bersaing secara sehat. Jadi siapa nantinya yang lolos passing grade dan berperingkat terbaik, maka dialah yang akan lolos di ujian seleksi P3K tahap yang kedua. Jadi seperti itu untuk aturan di ujian seleksi P3K tahap yang kedua. Dan perlu diingat ya teman, perlu diingat untuk guru honorer yang lolos di ujian seleksi P3K tahap pertama namun tidak mendapatkan formasi, maka nantinya teman-teman bisa menggunakan nilai passing grade di tahap pertama di tahap yang kedua. Syaratnya, teman-teman harus memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama. Jadi seperti itu. Misalkan di tahap pertama teman-teman memilih ahli pertama guru kelas. Nah, di tahap kedua teman-teman harus memilih ahli pertama guru kelas jika nilai passing grade di tahap pertama ini ingin digunakan. Jadi seperti itu ya teman untuk aturan nilai yang akan digunakan di ujian seleksi P3K tahap yang kedua. Kemudian untuk lokasi formasinya teman-teman tinggal pilih saja lokasi formasi yang masih belum terpenuhi. Nantinya akan muncul ya teman lokasi mana saja yang masih belum terpenuhi. Dan untuk IPK, nomor ijazah, tahun lulus, dan sebagainya, ini otomatis sudah terisi ya teman. Karena teman-teman ini sudah mengisinya di awal ketika melakukan pendaftaran. Jadi nanti teman hanya fokus memilih formasi saja. Jadi seperti itu. Kemudian untuk jenis dokumen, nah untuk jenis dokumen ini nantinya teman-teman tidak perlu mengunggah lagi. Karena dokumen-dokumen yang diunggah pada waktu pendaftaran di awal ini otomatis akan tersimpan ya teman. Akan tersimpan di akun masing-masing. Jadi seperti itu. Jadi nantinya teman-teman tidak perlu mengunggah dokumen kembali. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman akan diarahkan ke resum pendaftaran. Nah, di sini teman-teman mengecek kembali formasi yang sudah dipilih, apakah sudah benar atau tidak. Dan jika sudah benar, maka teman-teman tinggal centang saja yang kotak kecil ini. Jadi teman-teman centang semuanya sampai ke bawah. Kemudian selanjutnya teman-teman pilih yang selanjutnya. Jadi sama ya teman, prosesnya seperti pendaftaran di awal. Kemudian selanjutnya teman-teman akan diminta untuk mengklik akhiri proses pendaftaran. Nah, jika sudah pilihan formasi ini sudah benar, maka teman-teman tinggal klik saja akhiri proses pendaftaran. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya teman-teman akan diberi peringatan kembali sama seperti pendaftaran di awal. Setelah pendaftaran diakhiri dan diproses, Anda tidak bisa mengubah data terkait pendaftaran seperti biodata, pilihan instansi formasi jabatan, serta unggahan dokumen. Pastikan kembali semua data terkait pendaftaran. Apakah Anda yakin untuk mengakhiri dan memproses pendaftaran? Nah, jika teman-teman sudah yakin, maka teman-teman tinggal klik saja yang iya. Kemudian selanjutnya akan tampil resum pendaftarannya teman, sama seperti pendaftaran di awal. Nah, ketika sudah resum pendaftaran ini, maka teman sudah tidak bisa merubah lagi formasi yang sudah dipilih. Jadi seperti itu. Baik teman-teman, itulah cara daftar ulang memilih kembali formasi di tahap yang kedua. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.